ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pencinta ilmu komunikasi Islam, bersua kembali kita dalam kuliah ilmu komunikasi Islam. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari episode pertama tentang 73 manfaat zikir. Kita baru mempelajari 38 dan sekali lagi kita membahas tentang buku ini. Buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini adalah Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang beliau menjelaskan 73 manfaat daripada zikir. Kita sudah mengambil 38 dan sekali lagi kita tidak akan bisa untuk mengkajinya secara mendalam. Tapi bagi yang ingin dan penasaran ingin menggali makna-makna yang terdapat di dalamnya, silakan dikaji langsung kitabnya atau nanti insya Allah jika ada waktu kita akan menjadikan sesi-sesi khusus untuk membicarakan tentang kemuliaan-kemuliaan itu dengan amalan-amalan yang khusus. Amalan ini akan mendatangkan seperti apa? Mudah-mudahan Allah berikan untuk kita kelapangan waktu. Pencinta ilmu komunikasi Islam yang ke-39 kita lanjutkan dalam episode ini. Manfaat ke-39 daripada zikir adalah zikir merupakan sumber kekuatan kalbu. Ya, sumber kekuatan kalbu kita dan kemuliaan jiwa. Orang yang sering berzikir, ahli zikir, biasanya tegar menghadapi berbagai macam masalah. Jadi dia memiliki sumber sebagai sumber kekuatan kolbu kita dan akan mendatangkan kemuliaan bagi jiwa. Yang ke-40, zikir merupakan penyatu hati orang beriman dan pemecah hati musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi orang-orang yang beriman nanti ruh-ruhnya itu akan sepertinya ada chemistry-nya, mendekat, menyatu antara orang-orang yang beriman ini. Mereka akrab meskipun mereka belum lama ketemu secara fisik. Kadang-kadang mereka langsung ketemu antar mereka. Dan satu sisi insya Allah dia akan menjadi pemecah kekuatan orang-orang yang tidak suka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-41, mendekatkan kepada akhirat dan menjauhkan dari dunia. Semakin orang sering berzikir, semakin rindu dengan negeri akhirat dan kenikmatan dunia sudah lewat buat dia. Sehingga dia dunia ini sekedarnya meskipun tidak meninggalkan dunia, bahkan banyak orang-orang yang secara duniawi dia adalah orang-orang yang hebat, berkecukupan, tapi bukan terletak di dalam hatinya lagi. Lewat sudah masalah dunia dan selalu merindukan akhirat. Kemudian 42, menjadikan hati selalu terjaga, tidak lalai, terjaga. Ya, lisannya itu basah selalu karena mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya selalu terjaga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. 43, zikir adalah pohon ma'rifat dan pola hidup orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh sepanjang zaman selalu terhubung dan terconnecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala selalu mereka rasakan, ya. Mereka menikmati
karena mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir yang mereka senandungkan. Kemudian 44, pencinta ilmu komunikasi Islam yang keempat adalah pahala berzikir sama dengan berinfak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang yang berzikir, ya, ini bukan berarti dengan berzikir tinggalkan jihad, dengan berzikir tinggalkan infak, tidak. Pahalanya itu sama dengan orang yang berinfak, pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Tetapi bukan berarti orang yang sudah berzikir mencukupkan diri dengan zikir, tidak perlu berinfak, tetapi tidak perlu berjihad. Tapi ketika dia berzikir, biasanya berinfaknya jalan, jihadnya juga kencang. Nah, ini diantara makna pahala berzikir sama dengan berinfak dan berjihad di jalan Allah. 45, zikir adalah pangkal kesyukuran. Ya, jadi ketika dia berzikir, maka sebenarnya dia merupakan pangkal daripada kesyukuran. Ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menjadi hamba yang pandai bersyukur karena dia selalu mengkonekkan nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-46, mendekatkan jiwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa selalu terhubung dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-47, melembutkan hati. Melembutkan hati, jiwa dan hati orang-orang yang berzikir lembut sehingga mudah dia untuk menangis, sampai bukan sekedar meneteskan air mata, kadang-kadang membanjirkan air mata. Lembut hatinya. Yang ke-48, menjadi obat hati, dan ini dirasakan betul oleh orang-orang yang sedang gundah, orang-orang yang sedang gelisah, orang-orang sedang merasakan banyak sekali masalah, dengan zikir dia terobati. Yang ke-49, zikir sebagai modal dasar untuk mencintai Allah. Jadi Allah kasih modal. Ini sebutkan, ini amalkan. Ketika aku kasih modal ini, insya Allah kalian akan mendapatkan kecintaan dariku. Dikasih modal supaya dikembangkan sehingga dia selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur. 50, mendatangkan nikmat dan menolak bala. Mendatangkan nikmat dan menolak bala. Ini juga di antara manfaat besar, ya. Ketika kita rasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala didapatkan dari zikir-zikir yang kita sebutkan, kemudian bala-bala itu terhindar, dan banyak sekali orang yang merasakan itu, ya, dan dia baru merasakan ketika dia mengalami sesuatu yang seharusnya itu pasti mati umpamanya, atau celaka besar dia, tapi ternyata nggak apa-apa atau tidak terlalu bermasalah. Pasti dia akan ingat, oh saya jangan-jangan karena banyak berzikir kepada Allah, Allah bantu dalam keadaan saya yang seperti ini. Banyak orang merasakan itu. Yang ke-51, Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada pezikir, ya. Jadi orang yang bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Rasul, dan insya Allah dia juga akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dan malaikatnya akan mengucapkan salawat kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kepada mereka rahmat dengan salawatnya. Allah akan turunkan, malaikat akan memintakan ampun untuk mereka. Yang ke-52, majelis zikir adalah taman surga. Begitu indahnya majelis zikir itu, dia diibaratkan sebagai taman surga karena orang-orang di situ merasakan betul kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang ke-53, Allah membanggakan para pezikir kepada para malaikat. Ini juga diantara kelebihannya disebutkan seperti tadi bahwa ketika dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah banggakan orang yang berzikir ini, kemudian mereka disebut oleh Allah kepada majelis malaikat. Kemudian yang ke-54, orang yang berzikir masuk surga dalam keadaan tersenyum karena mereka lulus dan mereka betul-betul apa yang mereka rindukan selama ini, mereka sebut-sebut, mereka ingat-ingat, ternyata betul-betul mereka nanti akan dimasukkan oleh Allah sesuai dengan janji Allah, mereka akan masuk surga dengan tersenyum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya dan menjadi ahli zikir. Yang ke-55, zikir adalah tujuan prioritas dari kewajiban beribadah. Jadi setiap ibadah itu sebenarnya dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah yang diberikan atau diwajibkan kepada kita adalah dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tujuan utama. Setiap ibadah tujuan utamanya adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. 56, semua kebaikan ada dalam zikir. Jadi ternyata di zikir itulah semua kebaikan berkumpul. Kemudian 57, melanggengkan zikir dapat mengganti ibadah tatawwu, ya. Melanggengkan zikir dapat menggantikan ibadah tatawwu. Jadi ada ibadah-ibadah sunnah, kalau kita lakukan zikir yang sudah kita dawamkan, itu bisa seolah-olah sama seperti kita beribadah dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini diantaranya. 58, zikir menolong untuk berbuat amal ketaatan. Jadi ketika hati kita rindu dengan Allah, kuat hati kita, jadi mengamalkan perintah-perintah Allah itu menjadi gampang, ringan. Kenapa? Rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Amal itu menjadi bersemangat kita untuk melakukannya. Ke-59, menghilangkan rasa berat dan mempermudah yang susah. Jadi nggak ada yang berat nantinya ketika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melanggengkan zikir, maka semua rasa-rasa berat di dalam beribadah, melakukan sesuatu itu menjadi hilang, dan semua yang susah akan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. 60, menghilangkan rasa takut dan menimbulkan ketenangan jiwa. Ini luar biasa dan banyak orang merasakannya. Jadi ketika ada orang sedang dalam keadaan panik, orang dalam keadaan ketakutan, ketika dikembalikan kepada Allah, ingat Allah, maka semua akan menjadi tenang dan ringan mereka menghadapinya. Kemudian ke-61, memberikan kekuatan jasad. Jadi tadi ketika hati menjadi tenang, insya Allah jasad akan menjadi bertambah kuat. Ini seolah-olah makanan yang membuat, ya, makanan ruh yang membuat jasad menjadi kuat. 62, menolak kefakiran. Ya, di antaranya adalah menolak kefakiran. Banyak orang meninggalkan ini, seolah-olah tak ada hubungannya antara zikir dengan kefakiran. Tidak. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan minta sejak pagi. Di antaranya adalah a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dari pagi kita minta kepada Allah supaya penyakit itu, ya, kefakiran itu tidak melanda kita, sehingga kita bersemangat untuk mencari sebab-sebab kehidupan, dan insya Allah Allah akan berikan kepada kita keleluasaan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Yang ke-63, pezikir merupakan orang yang pertama bertemu dengan Allah. Insya Allah nanti orang yang paling pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ahli zikir.
Yang ke-64, pezikir tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta. Ya, dia akan dibangkitkan dengan orang-orang yang baik-baik, tidak akan dikumpulkan dengan para pendusta. 65, dengan zikir rumah-rumah surga dibangun dan kebun-kebun surga ditanami tumbuhan zikir. Masya Allah. Jadi orang yang berzikir itu nanti diberikan keistimewaan oleh Allah. Taman-taman, rumah-rumah, pohon-pohon yang istimewa itu diberikan ketika mereka di surga. Sekali lagi, mohon kita doa terus pada Allah, bermohon mudah-mudahan menjadi ahli zikir, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kemudian 66, zikir ini menjadi penghalang antara hamba dan jahanam, insyaallah. Dia akan menjadi penghalang. 67, malaikat memintakan ampun bagi orang-orang yang berzikir, insyaallah. Jadi orang yang berzikir itu suaranya dikenal, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bilang, "Terima ya Allah." Kemudian ketika kita bersolawat, malaikat juga akan ikut memintakan ampun untuk kita. Kemudian 68, pegunungan dan hamparan bumi bergembira dengan adanya orang yang berzikir. Jadi alam sekitar ini berinteraksi dengan kita, senang dengan orang yang berzikir itu. Di antaranya kalau orang talbiyah, umpamanya mereka umroh nih dari Madinah, Zulhulaifah sampai ke Mekah. Labbaik Allahumma labbaik. Ini nih ada yang tepi-tepi jalan tuh ada batu, ada apa-apa yang ada tepi jalan itu mendengarkan talbiyah kita, mereka berinteraksi, senang ya dengan lantunan zikir-zikir kita tersebut. Kemudian membersihkan sifat munafik. 69, membersihkan sifat kemunafikan. Insyaallah orang yang berzikir akan terbebas dari sifat kemunafikan. 70, memberikan kenikmatan tak tertandingi. Memberikan kenikmatan tak tertandingi. Jadi orang yang sudah merasakan kenikmatan di dalam berzikir, sekali lagi kami katakan bahwa orang yang sudah mengalami kenikmatan dalam berzikir, maka kenikmatan lain sudah tidak dia rasakan sebuah kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan zikir, sehingga dia dunia menjadi ringan untuk dia hanya penuhi sesuai dengan kebutuhan yang sederhana saja, tapi dia semangat untuk ke zikir. Kenapa? Dia merasakan kenikmatan yang tak tertandingi. 71, wajah pezikir paling cerah di dunia dan paling bersinar di akhirat. Karena setiap zikir itu cahaya. Setiap zikir ini cahaya. Wajah di dunia, insya Allah diberikan oleh Allah pancaran. Dan nanti di akhirat karena dia ahli zikir paling bersinar. Nah, di antara orang-orang yang tidak dapat cahaya itu adalah orang yang tak beriman, orang-orang munafik itu gak dapat cahaya. Lalu ketika di surga, ketika di padang mahsyar, mereka harus mencari cahaya sendiri. Tapi karena gak punya cahaya, mereka ingin ikut dengan orang-orang yang punya cahaya. Ditutup sama Allah Subhanahu wa taala akses untuk mendapatkan cahaya dari orang lain. Jadi mereka ahli zikir ini, wajah mereka insyaallah bersinar di dunia, insyaallah juga akan paling bersinar di akhirat nanti. 72, zikir menambah saksi bagi seorang hamba di hari kiamat. Jadi salah satu di antara saksi yang menguatkan untuk membantu kita nanti di hari kiamat adalah orang yang sering dan banyak berzikir. Dan terakhir, zikir itu akan memalingkan seseorang dari membincangkan kebatilan. Karena dia sudah nikmat dengan menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia telah sibukkan diri dengan bernikmat-nikmat
dengan ucapan-ucapan dan kenikmatan hatinya itu, maka kebatilan buat dia gak tertarik lagi untuk dia ucapkan. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari 73 manfaat zikir, sekali lagi komunikasi Islam tidak sekedar untuk diteliti, tapi untuk pertama-tama kita amalkan dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan dan merasakan apa yang telah kita pelajari. Suasana-suasana 73 ini kita juga akan dapatkan, dan ya selanjutnya silahkan kita untuk menelitinya, apa efek-efek daripada zikir itu dalam kehidupan manusia. Pencinta ilmu komunikasi Islam, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita selalu dalam kenikmatan melaksanakan perintah-perintah Allah, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menjadi ahli zikir yang senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.